Ini dari pertanyaan dari Ibu Irma. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada pengaruh mengenai asupan makanan anak terhadap perilaku anak? Saya pernah mendapat info bahwa jika anak sering mengkonsumsi susu UHT akan cenderung hiperaktif. Bagaimana Ustadz? Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah dari Ibu Husnul. Assalamualaikum Ustadz, Dr. Jadul Akbar. Mohon izin bertanya, makanan apa yang boleh dan tidak boleh diberikan pada anak usia 0 sampai 2 tahun sesuai sunnah Rasulullah agar anak tetap sehat, tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Perkembangan motorik halus dan motorik kasar, dan juga perkembangan bahasanya sesuai dengan tahapannya. Asupan apakah yang diberikan Ibunda Halimatus Sa'diyah kepada Rasulullah sehingga pada usia 5 bulan dapat berjalan, usia 9 bulan mampu berbicara, dan saat 2 tahun sudah dapat bermain dengan anak-anak yang usianya di atas Rasulullah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah dari Ibu Eli. Assalamualaikum Ustaz, cucu saya 4, 1 laki-laki, 3 perempuan. Keempat tidak suka sayur tetapi sangat suka buah. Makanannya lahap kalau dengan ayam goreng, lainnya kurang suka. Bagaimana cara mengubah pola makanan mereka supaya suka sayur dan menyukai lauk selain ayam goreng? Begitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Baik, bismillah. Dari pertanyaan pertama tentang apakah ada pengaruh ya makanan terhadap perilaku ya. Ya, saya kira mungkin sudah saya jelaskan tadi ya dulu sekalian ya. Bahwa memang makanan itu ya sangat erat kaitannya dengan perilaku seseorang. Ketika makanan yang dimakan tidak banyak mengandung sumber-sumber asam amino atau enzim ya, atau vitamin atau mineral yang akhirnya tidak menjadikan perutnya khususnya itu mampu memproduksi hormon-hormon kebahagiaan, hormon seperti serotonin seperti itu, maka tubuh akan dalam kondisi stres. Jadi orang yang makannya tidak baik, kecenderungan stresnya akan besar. Ya, seperti itu. Jadi sangat erat kaitannya. Jadi makanya saya bilang tadi kan, kata kuncinya apa? Semakin alami makanan yang kita berikan pada diri kita atau keluarga itu semakin bagus, semakin alami. Ya. Yang kedua apa? Semakin tinggi asam amino semakin bagus ya, semakin tinggi vitamin mineral atau enzimnya itu semakin bagus, apalagi di situ ada dimasukkan atau diberikan probiotik itu lebih bagus lagi menurut sekalian. Ya itu saja. Artinya apa? Di luar itu ya tidak perlu kita bahas ya. Tadi mungkin ada yang tanya tentang produk tertentu gitu kan, katanya kalau minum ini ya kalau udah kemasan udah nggak usah dibahas sama saya. Kalau bicaranya kemasan dan itu dijadikan asupan rutin, gak usah bahas sama saya gitu kan. Karena kan pembahasannya nggak masuk di situ. Ya, itu saya katakan tadi, daripada Anda kasih misalkan memberikan anak katakanlah produk kemasan gitu kan, yang di situ dengan segala macam dia katakan fakta nutrisinya, ya, udah kemasan, udah fabrikasi gitu kan, itu lebih baik Anda pergi pinggir jalan beli air kelapa muda kasih ke anak gitu loh. Tentunya dengan usia yang sesuai. Kalau bayi kan belum bayi ya belum tentu cocok minum kelapa muda. Menurut saya komparasinya tuh kayak begitu gitu kan. Ya, daripada misalkan Anda beli misalkan orange juice dalam kotak gitu kan. Bikinlah orange juice sendiri dari rumah pakai beli jeruk gitu kan. Lebih baik gitu kan. Itu maksud saya, ya. Dan tidak ada tidak ada bahan kimia di sana ya, seperti itu. Ini masalah. Baik, jadi kemudian pertanyaan yang kedua, makanan apa yang 0 sampai 2 tahun boleh tidak boleh? Nah, sebenarnya Bapak sekalian proses pemakanan ini detail saya tidak tahu karena saya bukan ahli gizi anak sih ya, tapi intinya begini. Ketika anak itu tumbuh kembang ya, misalkan pada usia 0 ya, 0 itu kan dia masih menyusui dengan ASI. Nah, kan 0 sampai 6 bulan itu kan ASI, itu ASI murni. Nah, ASI itu sebenarnya itu makanan terbaiknya bayi. Makanya waktu lagi menyusuin, ibu kudu wajib harus gitu kan makan yang benar waktu nyusuin. Sebab yang dia makan tadi akan menjadi bagian dari ASI-nya. Ya, akan menjadi bagian dari ASI-nya.
Makanya sering pernah saya buat juga tuh resep ASI booster gitu kan. Jadi lagi-lagi nyusuin kayak gitu jangan makan-makan sampah gitu. Makan makanan sampah tuh makanan-makanan yang tinggi gulanya, tinggi lemak transnya, seterusnya kayak begitu. Ya, waktu lagi nyusuin tuh makan yang benar gitu kan. Nasinya nasi yang bagus, katakanlah beras organik atau beras merah, beras coklat atau apapun lah gitu kan. Protein juga sama. Jangan biasakan katakanlah makan makanan olahan gitu kan. Itu salah satunya. Salah satu caranya. Ya. Jadi kemudian eh, apa sampai 6 bulan kan 6 bulan mulai masuk makanan pengganti atau makanan pendamping ASI atau MPASI ya. Nah, itu kan di situ biasa kita sudah mulai berikan makanan-makanan lunak. Makanan-makanan lunak atau cair gitu kan, dan ibu-ibu bisa buat sendiri di rumah. Ya, Anda mulai ya biasanya ibu-ibu lebih paham tuh ya, masukkan sayuran ya, kemudian apa tuh namanya beberapa potong misalkan daging-dagingan gitu kan, kemudian dihancurkan dan diberikan dalam bentuk bubur kepada anak, dan jangan beli yang instan. Itu sih pesan saya. Kalau Anda bikin sendiri di rumah itu sudah aman, sangat aman insya Allah. Apalagi sayurnya, buahnya mungkin ya kan biasa ibu-ibu kan biasa kasih tuh ya waktu anaknya lagi di atas 6 bulan sudah mulai ada MPASI itu kan dikasih ya, Anda bisa ambil alpukat dikerok gitu kan, campurkan madu sedikit, itu masya Allah luar biasa. Semudah itu sebenarnya ya. Kita ini kadang-kadang teracunin dengan berbagai macam iklan, butuh ini segala macam. Anda butuh omega 3 ya udah ambil ikan, beli ikan, blender, bikin jadi tambahkan bumbu-bumbu tertentu biar enak, udah kasih ke anak dalam bentuk bubur ikan. Kan bisa. Ya, daripada membeli yang kemasan, ya seperti itu. Termasuk juga saya sampaikan bahwa ya kalau udah bicara tentang kemasan, ya tubuh kita tuh nggak didesain untuk produk-produk kayak begitu gitu kan. Daripada Anda beli yang kemasan-kemasan atau ya susu segala macam, mendingan bikin air tajin. Dulu zaman dulu kan ibu-ibu kita kan bikin air tajin, ya. Air tajin itu yang diberikan untuk anak-anak mereka. Cuman kalau air tajin sekarang kan jangan sembarangan beras, karena nanti bukan air tajin, nama air logam berat, ya, karena dari pestisidanya gitu loh. Ya, jadi itu bisa Anda berikan, mudah sekali, semudah itu coba. Ya, kalau kita mau sedikit apa tuh namanya apa ya berkreasi dalam hal makanan ya, terutama buat anak-anak atau bayi dari 0 sampai 2 tahun gitu kan, seperti itu. Jadi apa saja yang nggak boleh, apa semua makanan kemasan olahan yang mengandung bahan kimia yang sudah fabrikasi, saran saya jangan diberikan, itu aja ya. Dan mulai berikan makanan-makanan yang alami kepada anak, ya mungkin Anda bisa masak nih. Itu poin pentingnya. Dan mulai di situ dimasukkan. Jadi misalkan ketika Anda bikin makanan untuk bayi gitu kan, harus campurnya situ sedikit, misalkan bipolen masukin, madu masukin, bisa kok ya. Insya Allah bayi pun nggak bisa nolak juga kan, lagi dikasih makan bayi itu kan nggak enak pun dibuang makan, nggak juga gitu kan. Paling-paling dilepeh, makanya kasih yang apa tuh namanya buat lidah mereka tuh nyaman gitu kan. Itu yang mungkin saya bisa kasih saran. Nah, yang ketiga, asupan apa yang diberikan Halimatus Sa'diyah kepada Rasulullah SAW. Saya belum baca ini apa yang dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Yang jelas Nabi kan disusuin oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, kalau bicara pada konteks Nabi, kita agak susah. Nabi ini kan subhanallah, manusia yang memang dijaga Allah. Halimatus Sa'diyah kita tahu ya, waktu sebelum beliau memelihara atau merawat Nabi kita Muhammad SAW, itu kan dia punya ternak, kambingnya kurus-kurus segala macam. Ketika dia nyusuin Nabi, ya asinya beliau pun berlimpah, dan dia punya ternak pun katakanlah tiba-tiba beranak segala macam gitu loh. Nah, ini keberkahan dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak jelaskan ya situ makanannya apa. Ya, saya belum ada membaca riwayat-riwayat tertentu yang menjelaskan apa makanan yang diberikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam, nggak tahu. Tapi secara umum makanan orang Arab ya seperti itulah. Ya, bumbu-bumbu ya gitu kan. Zaman dulu orang kenal dengan gandum-ganduman, itu makanan orang Arab secara umum, ya ada kurma juga. Ya, maka salah satu makanan yang Nabi yang beliau suka itu namanya sarid. Sarid itu kan roti gandum yang dikasih kuah seperti kuah kari. Ya, roti gandum merupakan salah satu karbo kompleks yang sangat baik ya. Kalau kita mau konsumsi juga bagus itu, dan makanya ada salah satu jenis tepung baik yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, yaitu talbina. Nah, talbina ini bisa Bapak Ibu berikan juga pada anak-anak dalam bentuk makanan. Nanti bisa dicari itu talbina. Ya, talbina itu nanti bisa dibikin kayak apa tuh ya, nagasari kalau mungkin bahasa Jawa itu ya. Itu nagasari isinya itu kan pisang tuh. Nah, pisang itu tepungnya bisa pakai talbina tuh. Talbina ini nanti bisa dilihat ada hadisnya. Nabi berkata,
bersabda, beliau mengatakan bahwa talbinah itu menenangkan hati. Ya, talbinah itu menenangkan hati karena memang tinggi sekali kalsium dan beberapa jenis mineral-mineral yang penting lain. Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin ya karena sudah 14.40 ya. Berkaitan dengan cucu tadi yang suka buah tapi tidak suka sayur tapi sukanya ayam goreng. Ya alhamdulillah sudah suka buah ya. Dan pelan-pelan jangan dipaksain juga atau mungkin kalau orang tuanya mampu ya sebenarnya kenalkan ya. Sebenarnya yang namanya anak-anak gitu kalau mereka nggak ada pilihan lain mereka akan makan, orang lapar kok gitu kan. Jadi kalau mereka lapar ya ya berikan. Maksud saya itu orang tua juga punya otoritas. Ya kayak misalkan ikan ya, adanya ikan, ajari mereka untuk bersyukur. Kalau nggak ada ayam goreng, ada ikan, yuk makan ikan. Mari kita bersyukur gitu kan. Jadi hal seperti itu mungkin pesan-pesan dakwahnya disampaikan pada mereka. Nah, tapi kalau memang dia mungkin sukanya ayam goreng, ya pesan saya sih mungkin sebaiknya jangan kasih ayam yang ayam potong biasa. Minimal Anda beli ayam kampung lah atau ayam organik ya yang memang tidak ada residu bahan-bahan kimia ya logam berat di sana. Itu minimal itulah. Dan kalaupun memang dia memang masih suka ayam goreng, Bapak sekalian, gorengnya jangan pakai minyak kelapa sawit. Gorengnya pakai minyak kelapa biasa. Atau kalau enggak Anda mulai di oven juga bisa kan ayam. Ya sehingga anak itu enggak terlalu banyak beban dari lemaknya. Ya, dan memang harus diimbangi Bapak Ibu dengan sayuran juga. Karena nanti kalau terlalu banyak protein tanpa ada serat ya, tanpa ada air yang cukup, badannya akan capek nanti. Ya ginjalnya juga akan lemah. Jadi orang tua memang ya tadi edukasi juga sampaikan dan mulai ya disiapkan di rumah ya makanan-makanan tadi itu yang kira-kira ya bisa bukan menggantikan ya, tapi menjadi pilihan buat dia. Ya, dan itu bisa dikelola kok insya Allah, nggak bukan hal yang sulit kok insya Allah seperti begitu. Ya, anak saya juga ya secara umum ya biasanya kan nggak suka sayur, tapi ketika saya pengen kamu kalau makan sayur susah buang air besar loh saya bilang gitu kan, akhirnya mereka turun ikut gitu kan, paksain ya kalau nggak dipaksain ya gimana gitu kan, ya seperti itu ya.